Si pendaki yang sebelumnya kenapa-napa ini, itu ada beberapa tim yang masih nge-camp. Kita nggak komen, nggak nggak ngelarang, terserah mereka. Tapi kita berenam udah sepakat, kalau mereka kenapa-napa kita nggak bakalan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsul Mister Horor. Dongeng horor gua kali ini gue bakalan nyeritain atau ngelanjutin cerita yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog, kalian juga bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Guys, ngomong-ngomong, kalau gue banyak lagi gisek mata, maaf ya. Gue tuh tadi keluar pakai motor, terus kelilipan gitu, kayak ngeganjel aja, masih ngeganjel di mata. Nggak enak ini tuh. Ada aja emang gebrakannya. Ya moga sih ntar sembuh ya hari ini. Ada yang ngeganjel gitu, nggak enak. Jadi kalau gue banyak ngucek mata, ya dimaklum lah ya, udah gue kasih tahu. Kopi gue ketinggalan. Ya udahlah, ntar aja gue ngambil kopinya ya guys. Dan oke, bakal kita lanjut cerita yang kemarin, yang dimana gue tuh sama ketiga temen gue tuh udah megang sesuatu kan, megang pendaki sebetulnya. Tapi pas ketika ditengok, pendaki ini tuh tiba-tiba nggak ada, hilang, dan yang kita pegang itu cuman batang kayu cuy. Kita semua melongo dong. Terus untungnya kita dikagetin sama teriakan beberapa orang. Bang, itu teman gua, itu teman gua. Gua mikirnya kayu kali ya. Nah, teman lu yang mana itu lari ke sana? Ternyata yang teman dia adalah yang berdiri tersebut. Lah, seriusan? Iya, seriusan. Kita kejar dong. Terus dapet tuh kan, dapet. Pokoknya pas udah dapet tuh di apa ya? Kalau gua ngomongnya ditangkap gitu cuy. Ditangkap, terus ditarik, diseret gitu kan, karena dia panik, ketakutan. Terus dibawa ke tenda. Dibawa ke tenda ini dia masih berontak-berontak, ketakutan lah gitu kan. Ampun, takut gitu kan. Ya akhirnya diobatin lah gitu kan. Diobatin dan ditenangin lah. Setelah udah tenang, Mamang ini bilang, tim lu pada ngapa sih? Kayaknya dari kemarin dirusuhin terus. Emang kenapa gitu kan? Apa yang lu lakuin di gunung ini? Lu macem-macem ya semua ya, gini ya, pada nggak sopan bla 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 gitu kan. Heran gue mah, lu pada diteror mulu gitu kan. Terus gue bakal ngasih saran nih, lu mendingan dari sini langsung turun ke base camp, nggak usah yang namanya camp lagi di Danau Taman Hidup. Lu kasihan sama temen-temen lu. Dan baru juga diomongin kayak begitu, temen-temennya ada yang batuk darah cuy. Itu ada yang batuk darah, mereka semua panik lagi. Wah, ini kenapa? Mama ngecek dong lah, kagak tahu juga gitu kan. Ya mungkin ada beberapa faktor gitu kan. Wah, ini udah nggak bener nih. Pokoknya lu beres-beres sekarang, lu turun. Mamang tuh bilang kayak gitu. Nah, si ketua rombongannya mungkin ya, karena nggak tahu juga gitu kan. Si ketua rombongannya ini tuh bilang, gimana ya? Nanti kalau apa-apa di tengah jalan gimana? Mamangnya bilang, kalau lu naik gunung itu udah pasti siap segala resikonya, dan lu nggak bisa bergantung terus sama orang lain. Lu naik gunung, ya udah tahu kan konsekuensinya itu apa, masalahnya apa. Ya lu turun, ya lu barengin terus. Udah, gue juga hari ini bakalan turun ke Danau Taman Hidup. Kalau lu kenapa-napa, lu lama di jalan, itu pasti bakalan ketemu apa-pasan sama gua. Dia bilang kayak gitu kan. Udah pokoknya lu sekarang buru-buru beres-beres turun.
kalau terjadi apa-apa, mainin otak lu. Gua yakin, gue percaya teman-teman lu, tim lu bisa turun sampai bawah. Semua sepakat pada saat itu kan. Dan ada beberapa tim juga yang pada saat itu memang udah nggak betah kali ya, gara-gara diteror juga gitu kan. Nggak tahu lah pokoknya. Karena Mamang juga nggak mau cari tahu, kita juga nggak mau cari tahu. Di sela-sela ini cuy, di sela-sela lagi riuh nih, ada kelakuan orang-orang PA, termasuk gua yang coba buat jahil. Di situ ada sekitaran 2 kelompok lagi ya. Tenda gua sama 1 kelompok lagi gitu kan. 1 kelompok ini lagi proses beres-beres. Kita tuh belum bongkaran cuy. Itu kondisinya udah lumayan siang lah. Pokoknya udah lumayan siang gitu kan. Nah, ketika udah siang banget, kisaran jam berapa ya? Jam 10-an lah mungkin. Jam 10-an itu kita baru turun kan. Nah, sebetulnya di situ kita tuh kayak ngerasa, aduh gimana nih, pasti papasan kan. Mamang ini udahlah nggak apa-apa, kasihan gitu kan. Ya kesel aja lah, mereka kenapa-napa, kita juga yang ke bawah-bawah gitu kan. Udahlah, namanya dari gunung gitu kan, kagak ditolongin salah, ditolongin juga serba salah. Nah, lu juga kalau kenapa-napa ntar nggak ada siapa-siapa, paling minta tolongnya ke orang. Iya sih, tapi kan setidaknya mereka dari awal udah punya etikat nggak baik. Udah ngoceh ke sono, ngoceh kemari, untung aja kita mau logistik banyak. Coba kalau mau logistik dikit, kelar tuh mereka gitu kan. Iya sih, ya udah, makanya pentingnya bawa makanan banyak tuh kayak begitu. Ya kalau nyisa ya syukur, kita bisa bagi-bagiin di base camp sama orang base camp. Kalau ya kelebihan gitu kan masih bisa dibagiin pendaki lain gitu. Kalau kekurangan kan ribet juga. Dan lagian nih gue lagi stres nih. Ini babi nih. Gue pengen banget ketemu sama babi yang nyeruduk tenda gue semalam. Pengen banget gue matiin tuh babi. Kata si mama kayak gitu. Udahlah. Lagi juga bukan tenda lu, no, tenda Supi. Ya tetap aja kesel. Gue dingin gitu kan. Nggak mungkin gue nyedek-nyedek di tenda lu pada. Wait, tak dulu. Enak aja menyedak-nyedak. Akhirnya ngobrol, bercanda, udah kelar lah. Kita ke puncak. Nah, ketika sampai di puncak, ya kita masih ngopi tuh cuy, masih santai lah. Wah, paling kita nyampe jam 7-an nih kalau setelah-telatnya gitu kan. Nah, dari puncak sampai ke Danau Taman Hidup itu jauh banget cuy. Ya, kata orang sih deket lah, kalau menurut gue mah jauh gitu ya. Cuaca pada saat itu cerah banget. Entah kenapa ketika lagi cerah-cerahnya nih, itu nggak ada tanda kayak mendung dulu kah, geluduk dulu kah. Awannya putih dan ada kebiru-biruannya. Itu tiba-tiba hujan deras. Jadi awannya tuh hujan dulu baru awan gelap gitu kan. Dan hujan itu benar-benar deras. Akhirnya kita ngebentangin Paisit di Puncak Arbopuro. Karena Gunung Arbopuro itu salah satu puncak yang memang bukan kayak Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Slamet, nggak gitu ya. Pokoknya banyak pohonnya lah. Akhirnya kita ngebentangin tuh Paisit. Lah tiba-tiba hujan, kata si Mamang. Udah nggak, berhenti dulu di sini, berhenti dulu, nungguin hujan reda gitu kan, mumpung di puncak. Udah tuh kita berhenti, diem aja, udah kayak ayam kehujanan gitu kan, diem aja. Ditungguin kagak kelar-kelar hujan, sejam lebih tuh cuy. Bahkan sampai hampir mau 2 jam itu hujan masih gede. Mang gimana? Udahlah terabas dah, daripada kita kelamaan di sini kan. Itu waktu udah menunjukkan lewat dari zuhur ya, sekitaran jam 1-an kalau nggak salah pada saat itu. Akhirnya kita turun tuh kan, turun. Ketika turun udah mulai nih. Kenapa? Ya, satu persatu dari kita itu udah melancarkan aksi yang namanya jahil. Salah satu temen gua ngasih obat cuci perut, yang dimana kita udah mulai mules-mules. Satu nih mules-mules. Duh, kok mules-mules ya? Kok bisa ya? Kedua, semuanya pada tegang. Dan ketika mules-mules itu kompak bareng cuy. Tar dulu, berhenti dah, boker dulu. Satu nih boker, laju hujan deras. Karena udah gak kuat kali ya. Dan ketika kita lagi nungguin juga, aduh kok gue juga pengen. Boker tuh semua. Tas ditinggal. Terus semuanya boker dalam kondisi tegang gitu kan. Mamang tuh udah teriak, ini kelakuan siapa nih? Gue tahu nih satu-satunya yang bikin kayak begini. Gue langsung teriak, bukan Mang. Nah itu manusianya satu tuh yang aku. Satu lagi ada teriak, bukan Mang. Nah tuh satu lagi tuh. Gue udah tahu nih otak-otak lu.
Kagak Mang, kalau misalkan gua ngejailin masa ya gua juga ikut boker-boker, alah lagu lama keset kusut lu pada. Udah gua gak mau tahu nih. Aduh ini gimana lagi, mana moncor-moncor lagi gitu kan, mana tegang lagi, gebek bocah-bocah PA. Udah kan, tapi kita nggak baper cuy, pada saat itu udah tahu lah gitu. Cuman kitanya aja yang kurang kurang karena kita tidak punya ekspektasi bahwa ya ketika gua ngejailin pun orang tuh pasti nggak bakalan kepikiran orang lagi rame, lagi ribet gitu kan, masa iya sih mau ngejailin, kan nggak mungkin gitu kan. Tapi katanya otak-otak jahil mah susah, mau kondisi apapun selama bukan tim kita yang kenapa-napa, terusin aja. Udah nih cuy, set, jalan lagi dalam kondisi hujan, kepleset. Pokoknya semuanya badan tuh kepleset semua lah, kepleset tet gitu kan. Bentar-bentar boker, bentar-bentar boker. Wah, pokoknya itu udah lemes banget. Kita punya logistik atau makanan bungkus, nasi bungkus gitu kan. Itu sampai kita makan dibuang lagi kayaknya. Sampai badan lemes banget. Kita di air hujan yang deras tuh kayak aduh, aduh gue takut hipo doang gitu kan. Mamang ngeliat, gue ngeliat, terus mamang tiba-tiba ketawa, hahaha gitu kan. Kita semua nengok kan. Ngapa sih Mang ketawa? Kagak, lu semua pada PA semua. Kesel gua ngikutin pendaki-pendaki kayak kalian. Otaknya tuh iseng mulu. Kita tuh cuman ngelirik, padahal kita diajarin iseng tuh sama dia gitu kan. UP aja sampai cemberut aja, diem aja kalau ngomong apa-apa kan. Padahal yang memang suka ngomporin ya aki-aki gitu kan. Kita tuh bukan nggak berani, kita menghargai karena dia lebih tua gitu kan. Akhirnya kita udah masa bodoh, kita turun dalam kondisi perut mules sama tegang gitu kan. Jalan sampailah kita di perbatasan vegetasi hutan lumut. Udah tenang nih cuy. Alhamdulillah akhirnya udah sampai hutan lumut, dan itu kondisinya kisaran jam berapa ya? Pokoknya udah sore lah. Jam 5-an mungkin pada saat itu. Pokoknya udah gelap banget gitu kan. Dan itu kondisi masih hujan cuy. Cuman nggak sederas di awal-awal ya. Pokoknya itu masih hujan. Dan gue pun bingung pada saat itu kenapa bisa hujan. Ya walaupun di gunung kapanpun bisa hujan gitu kan. Tapi harusnya itu prediksi gua itu nggak hujan. Tapi nggak tahu lah gara-gara apa kan. Jadi kita lanjut jalan nih. Jalan kan. Ya paling dari sini selama-lamanya 2 jam. Karena kita tuh bentar-bentar boker gitu kan. Dan kita turun tuh mode cepet. Mode cepetnya ini bener-bener cepet lah gitu kan. Nah ketika sampai di hutan lumut, kita tuh jalan kan. Tapi 1 jam perjalanan, Mamang udah mulai bentar dia bilang gitu. Apaan sih? Mau boker? Kalau mau boker ayo, gue bilang gitu kan. Agak, PA dia bilang. Gua rasa ini jalan kita diputer-puterin. Ini kita jalan kagak nyampe-nyampe nih. Mamang nih cobalah apa sih namanya? Motekin pohon kecil. Jalan tuh kita. Yuk coba jalan. Kita nggak papasan lagi sama si pohon itu. Buktinya bahwa kita ini nggak nyasar. Betul kan? Dan lagi sampai jam 8 kita nggak keluar dari hutan lumut. Mamang tuh sampai kok bisa? Bentar. Ini udah jam 8 nih. Kita nggak keluar dari hutan lumut ini. Berhenti dulu. Berhentilah. Dengan kondisi capek, kondisi hujan, mana lapar, dingin. Mamang ini bilang, cari tempat. Nggak mau tahu, kita cari tempat. Buka satu tenda, play sit up. Ya nurut semua, nggak ada ayu-ayu lagi. Nyari tempat dapet tuh cuy. Kita tuh sempat ngebersihin dulu gitu kan, terus bikin tenda, sama play sit bentar. Tas. Bodo amat, masalah danau taman hidup bisa kita ngaret lagi 1 hari gitu kan. Udah pokoknya camp dulu daripada dilanjutin nanti kenapa-napa berenam gitu kan, repot. Udah diriin tenda kita. Udah kelar nih. Mamang ini keluar lah, melihat kiri kanan. Gua heran sama demit-demit sini kok ngejailin gua ya. Salah gua apa coba? Ada-ada aja. Tapi nih demit kagak pada keluar. Mana nih? Yang lain pada bilang, Mang kagak usah ditantangin, ya udah sih, biarin aja. Udah kan? Set. Kita masak-masak tuh. Ketika lagi masak-masak, semua pendaki atau gua dan tim itu ngedengar suara teriakan minta tolong.
tolong gitu kan. Tapi nggak kencang ya, maksudnya kayak jaraknya tuh kayak jauh gitu kan, tolong gitu kan, tolong. Kita semua diem cuy, diem aja, diem semua tuh kan. Denger kan, semua denger tuh. Siapa yang minta tolong? Udahlah biarin aja lah. Kita aja lah lagi nyasar, masa iya nolongin orang. Udah gitu juga itu beneran orang apa bukan kita kagak tahu. Disamperin malah demit, ribet lagi aja. Udah biarin aja. Kagak usah di ini. Si Upik tiba-tiba bikin ulah. Wow, ini teriak. Kita semua nengok, Mamang juga nengok. Ini bocah dablek ngapa lagi tiba-tiba teriak. Ya kagak apa-apa, menghangatkan suasana aja biar rame, dia bilang. Upik kelar teriak, selang beberapa detik itu ada yang teriak, woi, woi. No kan, rame. Itu orang kali ya, itu pendaki kali ya gitu. Diem lagi tuh, Upik teriak lagi, woi, sini. Gitu. Diem lagi, ada yang nimpalin lagi, woi, woi, gitu kan. Semua pada merinding tuh. Wah, orang PA. Ini setannya juga dablek lagi malah nembalin gitu kan. Bodo amat dah. Masak-masak tuh kita kan. Masak-masak bikin kopi. Kondisi pada saat itu ada orang teriak-teriak yang awalnya cuma teriak minta tolong, tapi ada yang teriak lagi, "Oi, oi," gitu kan. Nggak tahu itu di mana, nggak tahu itu manusia atau setan. Tapi logikanya nggak mungkin itu manusia. Udah kan, masak. Terus karena kita berenam nih di satu tenda. Kan itu desek-desekan ya. Ini tuh tahan-tahanan siapa yang ngerasa nggak kuat, dia keluar gitu kan. Nah di sini mulai beberapa orang yang jahit. Ada yang kentut cuy. Kentutnya itu bau banget. Dan itu bau banget. Kita nggak bisa tahu itu kentutnya siapa karena nggak bersuara kan. Semuanya keluar tenda. Itu jadi yang masuk duluan pasti itu yang ketut. Wah lu gini pokoknya saling tuduh dah. Kita tuh nggak ada yang ngaku dan itu bukan gue juga gitu kan. Pokoknya nggak ada yang ngaku, diam semua. Nah kan kayak orang PA ditarik sama Mamang matras, taruh di luar, tidur dah di luar tuh. Yang kentut udah kena angin udah biarin tuh. Yang di dalam tenda biar jin sama setan ada, kita mau kagak usah dalam tenda. Divakan atau placitan begini selama kagak hujan mah aman kali ya. Ini kayaknya cuma gerimis kecil, udah rembahan aja di luar. Orang gila gue bilang gitu kan. Akhirnya udah kita duduk dulu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu kan. Mamang bilang, "Nih obat kok efeknya lama ya, tegang terus. Dosisnya kayaknya banyak nih si PA nih gitu." Ya mana gue tahu, lu kira lu doang yang tegang, gue juga tegang Mang, gue bilang gitu kan. Alah gue tahu banget nih jail-jailan kayak begini mah, kalau bukan si Samsul siapa lagi. Nih obat moncor-moncor juga gue tahu nih. Dan asal lu tahu nih, gue tahu banget besok celana dalam pasti pada hilang, percaya sama gue. Mamang tuh udah bilang kayak gitu kan. Gue langsung buru-buru ngecek tas dan ternyata bener celana dalam itu hilang semua. Kondisi kita berenam itu sarungan semua. Gara-gara sebelumnya kita kan punya salin satu lagi, takutnya besok masih kena hujan gitu kan. Kita cuma nepok jidat doang. Aduh ini di mana lagi celana dalam. Nggak ada yang bawa juga, gua heran banget. Kita cuma bisa tarik napas doang. Gua katanya bener apa kan kata Mamang ketawa-ketawa doang. Terus Mamang ini bilang, hati-hati. Itu si Udin disosot sama Pacet. Lumayan tuh disosot sama Pacet. Keriput dah tuh si Udin lu gitu kan. Aduh mana bener aja di hutan lumut banyak pacetnya gitu kan. Kita hai aja pada saat itu. Dan di sini Mamang bilang, "No, pada tendangan. No, sikat no." Mamang bilang kayak begitu. Kita kan bingung sikat apaan. No, lihat belakang lu. Kita lihat ke belakang kan. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Mamang itu tuh cuma niat mau ngejailin cuy. No, lihat di belakang ada apa gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa juga. Kita juga udah tahu. Mereka tuh udah pasti mau ngejailin nih. Yang spesialis nakut-nakutin ada gitu kan. Kita diem-dieman aja. Nggak ada yang berani tidur duluan. Masalahnya kalau ada yang tidur duluan, wah udah ribet dah lu bayangin sarungan, tiduran, bangun gitu kan. Wah kelar sih.
Dan lagi, walaupun dalam kondisi kita nyasar nih, kita mah happy-happy aja gitu. Karena kita semua itu yakin dan percaya nggak bakalan nggak bakalan nyasar jauh banget gitu dan nggak akan kenapa-napa juga. Ya mungkin ancamannya adalah hewan buas gitu kan. Ya besok itu baru kita bisa ketahuan lah kita titiknya ada di mana kira-kira terus kemana gitu kan. Karena ketika kalian nyasar itu hal yang penting adalah kalau perlengkapan kalian lengkap, kalian nggak perlu khawatir cuy. Karena yang bikin panik, ya yang bikin celaka itu adalah kepanikan kalian sendiri gitu kan. Makanya itu hal yang penting. Ya untungnya sih berenam gitu kan, ya kalau sendiri sih panik mah ada lah pasti. Tapi itu hal yang wajib banget ketika kalian nyasar di hutan gitu kan. Nah ketika kita udah ditakut-takutin gak mempan, Upi bangun. Mana lu gitu kan. Aku nih perut mulus mulu dia bilang gitu kan. Emang pada ngeselin semua lu, jailinnya ribet dia bilang gitu kan. Yalah kayak lu kagak aja dia bilang gitu kan. Gua rasa sih di celana dalam antara kentut lu dah enak aja lu begitu kan. Dia udah ngomong kayak begitu, dia jalan nih nyari lokasi buat BAB. Satu orang bangun lagi, ngikutin, nggak ngomong tuh ikut gitu, nggak ngikutin belakang. Upi ngerasa ngeh kan ada yang ngikutin nih, diem dia. Terus satu teman gue ini diem juga. Upi nengok belakang, ngapain lu? Ya kagak ngapa-ngapa sih, ngikut aja, emang apa? Lu pengen ngikut ya? Cari spot sendiri dah, kagak usah ngikut-ngikut gua. Ya elah emang apa sih gitu kan. Bau tai lu dia bilang gitu kan. Yelah kayak tai lu wangi aja. Justru itu tai gua biar kata bau gue dicium sendiri lah. Bau tai orang males banget. Udah lah berdua aja, takut gua serem gitu kan. Bodo amat. Mereka berdua nih Upi karena gak mau diikutin, jalan-jalan nih muterin tenda ke sono kanan ke sini. Kita berempat ngeliatin mereka berdua kayak orang PA. Iya jalan-jalan. Nyerah kali si Upi ya. Ah bodo amat dah, suka-suka lu dah dia bilang gitu kan. Trek udah nih, dia udah jongkok. Wah kayaknya udah nih, gua langsung bangun. Mana lu? Boker lah, boker cuy. Dari gua terus nyambung ke beberapa temen gua. Boker semua tuh, Mamang belum boker kan. Upi bilang, ya elah orang mah sholat berjamaah lah, ini boker, astagfirullahaladzim. Dan lagian ya ini baunya wah udah macem-macem apa sih, kan makanan kita beberapa hari kebelakangan sama. Masa iya beda? Udah sih nikmatin aja, pala lu nikmatin, bot kayu gini lu nikmatin lagi. Di sini Upi udah mau mulai jahil nih. Dia tuh udah kelar kan, jadi kayak udah kelar gitu. Terus tiba-tiba lari, geruduk gitu. Ya, dia mau nakut-nakutin. Kita tahu, nggak ada yang aneh. Upi tuh cuma nengok ke belakang. Tumben lu pada kagak pada kabur. Udah amat perut gue mules. Kita nembalin begitu. Ternyata si Upi juga masih mules cuy. Ini dia boker lagi lah. Intinya ganti spot. Nggak terlalu jauh dari situ, ganti spot. Tek, Mamang datang. Kucuk. Datang. Numpang ya ngikutan dia bilang. Semua pada nengok tuh. Wah ini aki-aki lagi ngikutin. Ya udahlah, di sini cuy itu macem-macem dah, aromanya macem-macem, suaranya macem-macem. Ya yang udah pernah ngerasain obat cuci perut, kalian bisa tulis di kolom komentar rasanya gimana ya. Itu nggak enak banget ya, bisa dibilang kalian kayak diare selama seharian. Pokoknya tiap makan pasti keluar, tiap makan ketiga pasti keluar gitu terus aja kan. Lemes sih sebetulnya, cuman ya udahlah kita mah happy aja karena kalau lemesnya ini kan karena kita udah istirahat kan. Ya yang paling takut itu adalah boker di tenda gitu cuy, itu doang, makanya kita boker dulu. Tiba-tiba gua kira tuh Mamang itu beneran boker, nggak tahu ini ya dia tuh cebok atau memang nggak boker sengaja. Dia tuh udah kelar gitu. Tapi tiba-tiba Mamang itu nengok dulu ke belakang. Nggak nakut-nakutin, nggak apa ya, nggak yang tiba-tiba lari, enggak. Mamang tuh jalan ke satu pohon, tiba-tiba naik, kucuk, pakai sarung cuy, ngangsrot. Dia diem aja, peluk pohon begini aja. Kita semua kayak ngerasa heran kan.
"Ini aki-aki ngapa sih naik?" gitu kan. Kita sempet tuh celana celing. Weh, gue bilang kan, "Ngapa sih Mang naik?" "Nggak apa-apa, gue pengen naik aja, emang nggak boleh?" Plot twist-nya adalah, entah ini sih kebenaran ya, kayaknya kebetulan sih. Jadi ada suara yang ngerosak gitu cuy, kayak crok gitu. Kita semua panik dong, si Upi aja panik. Wih, apaan tuh? Refleks cuy. Ini orang lagi boker, tanpa pakai celana dalam, sarungan doang. Otomatis boker tuh sarungnya nggak apa ya, nggak di pinggang tapi kayak dipegangin begini. Itu kita naik ke atas pohon semua. Mama ngapa? Ketawa ngakak. Gara-gara itu suara sebenarnya nggak tahu apa, dan itu juga nggak ada gangguan apa-apa cuy. Gak ada setan, nggak ada apa. Iya mungkin itu hewan, cuman nggak tahu hewan apa gitu kan, random banget dan kayak kok dapet gitu. Apa emang Mamang tiba-tiba ngelempar tanpa kita tahu? Gua nggak tahu lah. Pokoknya itu ada suara sek. Kita semua naik, Mamang ketawa. Yang paling jengkel adalah ketika naik itu lumayan lecet-lecet cuy, lecet, turun juga lecet. Wah dari situ tuh, wah PA mana udah melembab gitu kan. Terus naik pohon kagak pakai celana, yang gua takutin tuh gatel doang. Wah udah dari situ turun dah. Dan ya lu bisa bayangin, yang awalnya kita enak tuh lagi menikmati BAB, ini udah panik dulu. Tiap jongkok nih, nengok kiri kanan, takutnya udah mulai muncul. Dan sampai akhirnya kita udah kelar nih, jalan ngomong udah kelar kan, kita ngumpul lagi. Aromanya itu nggak enak, bener-bener nggak enak. Wah udah bau aja itu, kita diem-dieman aja. Aduh bingung nih. Ini siapa nih yang kali cebok nih? Ini siapa nih yang nggak dilap nih? Pokoknya banyak lah men. Antara nggak cebok, nggak dilap, dan ada yang nyangkut di sarung gitu kan. Pokoknya kagak tahu dah. Karena ketika kita naik itu bener-bener lagi ngeden cuy, naik gitu kan. Akhirnya kayak diem-dieman ya, kagak gitu kan, kagak dicek tuh kagak ada tuh gitu kan. Tapi gue tahu itu ada gitu kan. Singkatnya kita nggak ada yang tidur, kayak orang PA gitu kan. Duh bingung juga lagi. Terus gue udah gelisah nih. Duh anjing lah, mana bangun terus cuy, itu yang bikin gedek. Duh bangun mulu lagi, PA banget. Mama juga udah bangun duduk ngopi ngerokok kayak orang PA kan. Jadi kita diem. Pas diem beneran ada orang jalan cuy. Mamang itu langsung bilang, "Kagak usah lu nakut-nakutin tim ini ya. Ini tim lagi pada senewan semua, lagi pada pusing semua nih. Lu gangguin tim ini, gua acak-acak," dia bilang gitu kan. Kita semua langsung ketawa tuh pada saat itu. Iya semua itu nantangin cuy. Semua itu nantangin demit, karena kita kesel sama apa yang terjadi sama kita gitu kan. Nah gara-gara kita nantangin itu memang setannya nggak datang. Tiba-tiba nggak datang, ya udahlah kita tidur itu berenam di luar, tenda ada, berenam di luar sambil megang dengkul begini aja. Yang gua nggak tahu adalah tiba-tiba ada yang ngegeplak pala gua. Ternyata yang ngeplak pala gua itu adalah salah satu dari teman gua. Tapi yang digeplak ini bukan gua doang, ada satu teman gua lagi. Digeplak, "Apaan sih?" dia bilang gitu. "Lah, ngapain lu?" gitu kan. "Lu ngapa mukul-mukul orang udah enak tidur?" Gua kagak ngapa-ngapain. Tapi kita tuh kayak temen gua tuh kayak ada yang ngeplak gitu kan. Itu bukan gua doang. Semua berenam itu ngerasain tuh. Ini digeplak, itu digeplak, ini digeplak, itu digeplak, begitu aja seterus. Mama tuh jengkel. Kampret ya, kagak boleh banget tidur gue di sini. Itu udah marah, udah ngomel, udah kesel, jengkel keluar semua. Dan alhamdulillah sampai pagi itu nggak ada gangguan yang berlebihan lah. Pagi tiba kita masih di sarungan kan. Dan ketika sarungan ketahuan siapa yang tainya nempel di sarung. Si Daglok, lu lihat kelihatan gitu kan? Ya kagak kelihatan malam. Astagfirullahaladzim. Aduh. Udah bingung, udah ngomong kan, tapi ya udahlah kita hai aja gitu kan. "Gimana nih Mang? Gimana? Masak dulu, perut dulu kenyangin nih, baru kita mikir, udah tenang," dia bilang gitu kan. Sekitaran sampai jam 9 itu baru kita jalan. Dan kita, kalau kalian pernah ke Arbopuro, danau itu kan ya nggak bulat sih, pokoknya bentukan danau. Misalkan di sini sisi yang biasanya dipakai ngecamp.
Nah kita tuh ada di sisi seberangnya cuy. Kita tuh ketemu jalan, lah kok ada di sini? Itu kita harus muter lagi cuy. Itu kita harus muter lagi dan alhamdulillah ketemu jalan. Kita sampailah di Danau Taman Hidup. Itu nggak ada kendala apapun. Ketika sampai di Danau Taman Hidup, sebelum sampainya nih, itu kan ada pertigaan yang dimana ke kiri Danau Taman Hidup, ke kanannya itu pulang ke base camp. Ya jaraknya nggak begitu jauh sih. Nah kita kan udah alhamdulillah tuh ya, udah alhamdulillah. Tapi di belakang itu ada pendaki lain. Pendaki yang barengan naik sama kita. Mereka juga kayak mengalami disasarin cuy. Mereka ketemu jalan juga. Tapi kita nggak tanya-tanya pada saat itu. Kok bisa? Ah bodo amat lah. Terah mereka gitu kan, yang penting pada selamat. Mukanya kusut-kusut semua. Kita sampai di area camp. Ketika sampai di area camp ya udah. Kita tuh bikin tenda, tek, udah selesai semua. Si pendaki yang sebelumnya kenapa-napa ini, itu ada beberapa tim yang masih nge-camp. Kita nggak komen, nggak ngelarang, terserah mereka. Tapi kita berenam udah sepakat kalau mereka kenapa-napa kita nggak bakalan bantu. Kenapa? Karena kita udah nyaranin mereka untuk turun ke base camp, jangan melanjutin camp. Apalagi Tia Bermi itu nggak jauh dari Danau Taman Hidup tuh sebenarnya udah bisa mojek cuy. Kalau pas ada gitu kan, itu udah bisa mojek. Nah lu ngapain maksain gitu? Temen lu tuh udah banyak yang sakit, udah banyak yang parah, dan tim yang barengan kita itu semua nyasar semua cuy. Itu nyasar semua karena yang duluan sampai ke Danau Taman Hidup tuh kita duluan. Sedangkan mereka itu di belakang gitu, nggak jauh, selisihnya paling 10 sampai 15 menitan. Beriringan semua. Tapi mukanya kusut-kusut semua. Beberapa itu ada yang turun, yang stay di situ tuh 3 kelompok termasuk kelompok gua ya. Udah tek green tenda. Dan ini orang itu beneran ketika di malam terakhir ini itu kesurupan lari ke sono, bahkan ada yang nyebur ke danau. Kurang-kurangnya ya mungkin bisa aja meninggal pada saat itu. Dan yang gua dengar ini beberapa orang tuh ketika turun itu dilariin ke rumah sakit. Itu tuh udah lari ke sono, lari ke sini, lari ke sono, lari ke sini. Kita cuman merhatiin doang. Masa ke masa, makan ya maka. Mereka itu sempat minta tolong ke kita, tapi kita nolak. Dan yang paling vokal adalah mama. Bro, lu kan udah gue saranin buat turut. Logistik lu udah habis. Tenaga lu masih bisa buat turut. Lu juga nyampe sini tadi kelihatan masih sore. Masih siang lah, siang ke sore gitu kan. Lu harusnya bisa turun. Ini danau gak bakalan kemana-mana. Lu bisa remedial besok-besok lagi. Sorry banget gue gak bisa nolongin lu. Apapun yang terjadi sama lu, itu tanggung jawab lu. Karena lu egois sama tim-tim ini. Enggak bang, gini-gini teman kita juga yang itu awalnya udah setuju. Lu sebagai leader harusnya ngasih tahu ini udah nggak benar, kita turun aja daripada nanti kejadian lagi. Kan udah tahu dari awal juga mereka kayak begitu. Naik gunung tuh nggak sembarangan, kata orang diceramain habis-habis. Terserah deh ya, gue nggak mau disangkanya so paling senior, so tua. Lu tanggung resiko sendiri, lu cari rumput kayak lu masak apa kek, serah lu dah. Sorry banget, logistik gue udah habis. Logistik 1 hari gue itu udah dihibahin ke kalian semua. Bukan cuma tim lu doang, beberapa tim yang lain. Dan ini logistik kita, gue gak bisa ngasih. Dan kalau terjadi apapun gue angkat tangan. Sebelumnya udah gue bantuin. Ini bukan tentang gak peduli sama kalian, tapi kaliannya yang ketika dipeduliin, kaliannya sendiri yang nyari penyakit. Dari situ udah gak minta tolong lagi ketika dia kenapa-napa cuy. Udah kan selesai pagi. 1 hari malam itu kita cuma dengar mereka kesurupan, nyari temennya, ada yang ngaji, wah pokoknya macem-macem lah di situ. Kita mah hahaha aja, ketawa-ketawa, nggak tahu lah dijulitin sama mereka, diomongin sama mereka, gua nggak tahu. Ya pasti ada sih kesel sama tim kita. Dan alhamdulillah tim kita mah nggak kenapa-napa. Jadi kita mah cuek-cuek aja, hahaha, ketawa di atas penderitaan orang. Tapi kita nggak ngetawain mereka, kita memang bercanda gitu kan, bercanda. Ya kita aja nggak ngomongin mereka. Sampai akhirnya ketika kita bangun pagi, mereka ini udah turun duluan cuy. Gua pun nggak tahu gitu kan, cuman kalau kata Mamang Ngamobi itu udah turun duluan gitu kan, udah turun duluan. Ya udah kita mah lanjutin tuh. Kita masak, selesai masak itu jam 8 makan.
makan itu bareng-bareng. Dan ada kejadian yang dimana ini tuh aduh gue kalau inget tuh gitu kan, dimana kita makan itu pakai plastik, nggak yang satu piring satu. Jadi kayak makan bareng lah gitu kan, plastik digelarin, nasi ditumpekin, lauknya tetek bengek ada di situ semua. Makan kan tek. Nah, di sini sebetulnya temen gua yang tainya nempel di apa sih? Di sarung itu tuh katanya udah dicuci, cuy. Udah dicuci kan. Jadi nggak ada lah. Jadi kita semua makan kondisi ya biasa lah ya, sarung ada yang diselempang, ada yang disoret. Pokoknya sarung tuh nempel semua di badan kita masing-masing. Makan tek. Ada kejadian yang dimana ada yang jatuh, cuy. Gua gua kira cuman gua doang. Karena memang kondisinya makan enggak yang fokus ke nasi gitu, cuy. Ada melengnya ke sono ambil lihat. Karena itu porsinya banyak banget kan, Jadi kalau udah itu tuh bukan di awalan makan tapi udah ke sono-sono ya, yang dimana kita tuh berhenti dulu gitu kan. Tarik napas buat nyuap lagi. Nah, itu ada yang jatuh, kemakan sama satu temen gua. Gua tuh udah waduh ketahuan ribet nih. Gue tuh udah nahan muntah, nahan mual gitu kan. Gue mau stop tapi pasti bakalan diomelin karena itu masa terakhir banyak banget. Jadi mau nggak mau kita harus habisin. Akhirnya gue itu langsung nge-cut satu garis. Tak, set. Nih gue segini lagi, gue mampunya, gue bilang gitu. Gue makan tuh. Kondisi makan tuh sambil diem aja. Itu yang jatuh kemakan sama temen gue yang memang ya itu jatuhan dari dia gitu kan. Cuma diem aja. Gue pengen ketawa. Satu temen gue tiba-tiba langsung gitu kan. Bagus lah temen gue owe gitu kan. Ternyata dia pun ngeliat cuy. Gitu kan. Diomelin ngomong, "Kayak lu ya. Wah pokoknya keluar dah. Orang lagi makan wewe." "Oh maaf bang, beneran ini gue bukan jahit, beneran lu gak kuat. Lu sono gitu kan. Satu minta. Gue juga udah mah gak kuat mah, gue mah gak kuat. Dan gue juga pengen muntah ini. Gue itu langsung balik, gak deketin temen gue muntah berdua tuh. Bener pure muntah, keluar lagi makanan. Dan Mamang tuh gak jijian ya, gak terlalu jijian lah gitu ngeliatin. Nah itu bocah bener kali muntah gitu kan, gak ada gitu kan. Udah selesai muntah. Gue bukannya kan pasti lemas kan, nangis gitu kan gara-gara muntah. Gue langsung ketawa ngakak tuh berdua. Ketawa pokoknya ketawa aja. Itu gue sampai ini kan tanah kotor ya, pakaian gue tinggal satu lagi pada saat itu gue bener-bener ketawa di tanah blok-blokan. Yang penting gue happy pada saat itu. Udah tuh yang lain pada nanya, lu ngapa? Enggak apa-apa, ini bocah muntahnya dimakan lagi, gue bilang kayak gitu kan. Pokoknya ketawa terus. Udah kan, turunlah kita, cek. Ketika udah turun, ini tuh ada masalah cuy, dimana kita ditegur, katanya kenapa lu nggak nolongin pendaki yang lagi kesusahan. Wah di sini mama udah mulai kesel, marah dong. Maksudnya ya jadi menurut laporan si pendaki ini tuh minta tolong tapi nggak ditolongin, kurang lebihnya kayak begitulah ya garis bawahnya tuh. Tapi gue udah tahu nih Mamang udah kesel banget kan. Mamang ditarik sama Upik, gue yang ngejelasin sama beberapa teman gue. Gue bilang, "Pak, gue jelasin tuh, gue itu nolongin mereka dan gue udah nyaranin mereka, tim kita tuh udah nyaranin mereka buat turun pada saat itu juga, tapi mereka memaksakan." Pokoknya dijelasin lah gitu kan, sampai akhirnya kita kesel gara-gara mereka nggak mau turun. Dan kita udah peringatin, lu mendingan turun daripada nanti terjadi apa-apa. Dan kalau terjadi apa-apa kita angkat tangan, gak mau nolongin, mau logistik apapun. Dan mereka itu tuh laporannya beda lagi gitu kan. Wah itu udah kesel banget sih. Gue udah kesel. Kita udah pengen jelasin, kita tuh sampai nyumbang makanan ke beberapa tim yang kena amuk sama babi di sana gitu kan. Logistik mereka kekurangan. Wah pokoknya abis dah itu. Wah dari situ udah tuh gua udah jelasin, si pihak ininya juga, basecampnya juga ngerti. Dan lagi nih, beberapa dari pendaki pada saat itu ada yang dilariin ke rumah sakit karena ya kondisinya itu tidak memungkinkan lah gitu ya. Ya pokoknya udah lemas, pokoknya udah nggak beres.
Ya pokoknya gue nggak tahu menahu lah tentang mereka. Mamang dalam hatinya itu nyumpahin cuy. Dia tuh bilang, gue sumpahin lu kagak sembuh-sembuh selama sebulan. Dari semua kelompok yang bikin laporan gak jelas. Ya nggak tahu ya sumpahnya bener apa enggak, karena kita nggak ada urusan sama mereka dan nggak ada komunikasi sama mereka. Dan kita sampai base camp nih, sampai base camp gue ketawa. Gue bilang ke satu temen gue, lu tahu nggak tadi apa? Apaan? Kenapa gue ketawa? Kenapa gue muntah? Gue nggak tahu ya itu benda apa, itu barang apa, tapi yang gue yakinin itu tai. Gue bilang gitu kan. Maksudnya lu makan tai bego, dia bilang gitu kan. Oh yang bener lu. No, lu tanya deh, itu ada yang jatuh, warnanya udah kuning kecoklatan. Gue bilang kayak gitu kan. Dan udah feeling banget ada satu yang nimbalin. Emang dari tadi tuh semriwing sih, cuman gue nggak ngomong aja, baunya masih bisa buat toleransi, dia bilang gitu kan. Mamang juga nyaut, kayaknya iya deh. Dan di situ pun langsung pecah cuy. Temen gue ini satu, itu langsung muntah-muntah lagi. Sempat pihak Deskim tuh kayak bilang, apa mas, temperan ya? Nggak apa-apa, ini mau udah aman lah, aman bang gitu kan. Kita nggak nyeritain tentang kejadian dia makan tai gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya itu apa yang jatuh. Tapi ya gue yakin itu gitu kan. Wah di situ tuh ketawa-ketawa dan akhirnya rasa kesetis kita itu bisa hilang gara-gara kejadian tersebut. Cuman tuh muka orang gua tandain, sama 6 orang ini tandain. Besok ketahuan di mana aja kita tandain. Dan memang beberapa dari orang dari tim mereka itu ada yang dilariin ke rumah sakit kan. Ya udahlah, bukan kita ngedoain, tapi cara mereka aja yang salah gitu kan. Udah ditolongin bukan terima kasih, malah kesel gara-gara kita nggak tolongin di Danau Taman Hidup. Ya itu resiko mereka sendiri, karena mereka sendiri yang memilih untuk tetap stay gitu kan. Padahal ya gunung itu nggak akan kemana-mana. Dan sampai akhirnya kita pulang ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi cerita aja yang seru sih. Dan kalau kalian bilang serem cuy, nih ya, gue ngasih tahu. Gue beberapa kali nyasar di gunung pernah. Tapi gue nyasarnya dengan orang-orang yang berkompetensi. Mereka ini nggak panik dan mereka tahu cara keluar dari ketika nyasar. Dan ketika kita nyasar itu bukan di spot jurang blank, bukan di spot yang ada hewan buasnya parah gitu ya, walaupun mungkin bisa aja gitu kan. Tapi kita memastikan ketika kita nyasar terus kita ngecamp, itu kita tuh selalu mantau lokasi, apakah ini ada hewan buas, apakah ini ada binatang, kita tuh selalu cek. Dan kalau memang tempat itu berbahaya, kita selalu bergantian jaga. Ya kayak begadang, mastiin nggak ada apa-apa, itu pasti ada cuy. Makanya kita selalu aman. Dan alhamdulillahnya gue naik itu sama orang-orang yang berpengalaman, yang ngerti navigasi. Jadi nggak begitu nyasar sehari 2 hari wajar, dan kita nggak pernah mati kelaparan. Apapun kita bisa makan, karena memang di sana ya satu, gue tuh nggak yang nyasar kayak orang-orang nggak bawa apa-apa gitu ya. Nyasar tuh selalu ada logistik. Ya mungkin yang paling parah pernah ya nggak bisa ngedirin tenda, tapi tetap masih bisa playsitan gitu kan. Ya makanya itulah pentingnya ketika kita naik sama orang yang berpengalaman dan nggak pernah ninggalin temen. Jadi kita kemana-mana bareng, naik bareng, turun bareng gitu, nggak ada yang jauh-jauhan. Itu kalau konteksnya kita naik bareng tanpa bawa tamu gitu kan. Dan ya sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya intinya ini mah buat hiburan kalian guys ya. Intinya ya serem tapi menurut gua sih lucu gitu kan, ketutupin sama kejadian lucu-lucunya. Ya naik gunung ataupun kemanapun tidak selalu horor. Ya pasti ada lucunya gitu kan, apalagi dengan naik sama orang-orang yang sefrekuensi, itu menyenangkan. Makanya di gunung itu sebenarnya nggak serem. Ya kalau kalian naiknya sama orang-orang beragajulan kayak begitu mah happy aja cuy. Ya itulah pentingnya ya. Dan intinya sih kalau ada yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.